selesai, lagunya udah habis. Dong ini ya. Gue kalau denger lagu Izinkan Aku tuh kayak bahwasannya gue anak senopati banget. Padahal dia anak mana? Dia bukan anak senopati, ini anak hilang nih sebenarnya. Tete apa kabar teh? Ini lagu lagi viral banget sama anak-anak senopati. Ini anak pasar. lagu yang menembus ruang dan waktu dan zaman. Dari zaman lalu sampai zaman sekarang masih wadidaw. Keren banget. Gimana Keren sih? loh ini. Aku sama Teresa tuh jadi saudara lo kita ya. Iya, Wah, gua jadi kita jadi saudara juga. Iya. Gue jadi saudara. Lu nggak ada yang mau saudara sama lu. Saudaranya. Aja saudara dong teh. Nggak bisa. Ada saudaranya lu. Kawin dulu sama keluarga saya. Iya, jadi Tete punya anak? Jadi saudaranya gimana sih, Kang? jadi coba Gimana, Teh. Bos? Jadi sebenarnya mamangnya kita, jatuhnya mamangnya aku tapi di usianya sepantaran. Dekat banget aku sama Mang Vicky. Iya. Vicky Satari. Vicky Satari. Vicky Satari. Ya Allah itu. Nikah sama Oh iya Nadia. iya, yang saudaranya Vicky Prasetyo ya. Beda. Beda ya? Itu jadi Jadi nikah sama paling kecil. nikah sama saudara. Sama sepupu aku. Nah, sepupunya. Jadi Itu omnya. Jadi jatuhnya kamu sebenarnya itu sepupu. Iya. Berarti dia jatuhnya om aku loh. wah gila. Om Raffi. Hidup Om Raffi. Om. Wa. Raffi loh, jatuhnya Wa ya. Betul kan? Raffi ya? Iya. Gila, Tapi bener. Abos, Teteh, Iya. Bu Bos kalau ngomongin masalah viral nih, memang kan lagunya Teteh tuh viral dari zaman dulu sampai sekarang. Ini juga ada viral berita yang lagi hits banget. Apa lagi? Ada di salah satu maskapai penerbangan, ada tulisan Rans Entertainment. Mana? Ada. Masa sih? Iya, serius. Itu keren banget, gokil sih. Iya. Ada. Mau lihat? Biar jadi doa ya. Nggak ada di Instagram aku. Udah jadi foto. Nih, gue liatin ya. Ya kerjasama lah. Namanya juga kerjasama ya nggak apa-apa. Bagus karena kita. Dan emang keren sih. tujuannya supaya viral. Iya kerjasama. Nih, keren banget. Tapi gak cuma lo aja. Lo kan di pesawat gitu ada tulisan Rans Entertainment. Gue juga di pesawat ada tulisan Billy Saputra Channel. Masa beneran? Pesawat. Mana gue lihat? Gak percaya. Mana? Nih. Ini pesawat telepon, Billy. Wah, ngaco. Udah deh, maaf. Teh Teresa, silakan duduk, Teh. Itu. Saya jadi bingung manggilnya Mbak, Teh. Pak Yato lebih Ya, malu. Teteh, ya teteh lah. Nah, tapi berarti aku manggil mama nggak? Mang Raffi. Tapi banyak yang bilang, wah Reza Artemevia ini semakin bertambah usia, semakin cantik, semakin energik dan semakin menawan. Masya Allah, Karena alhamdulillah. dari dulu sampai sekarang mukanya nggak berubah nih kita lihat nih. Lagu yang aku suka tuh dari kecil. Pertama ku rasakan getaran yang kerah, goyahkan rasa serasa ada setiap Sinari hari-hariku. wah itu dia. Ini kita lihat nih foto-fotonya. Pasti masa-masa ABG ya? Iya Aku bukan. masih kecil banget. Aku juga masih kecil. Aku juga masih kecil tuh yang aku juga suka lagu Lo belum Teteh tuh lahir. yang mana? Yang mana lagunya? ada tuh yang sekian lama. Beda itu mah. Kan ya itu Teh. Itu Ada. ya. Tapi Teteh bagus-bagus. Ini kita lihat. Reza Artemevia. Wow. Itu mirip banget sama Alia ya. Gitu ya? Iya gila. Oh iya ya? Dia masih muda banget, Teteh. Tapi sebenarnya kalau menurut saya semua cover album saya tuh nggak ada yang sama mukanya kalau dipikir-pikir. Beda-beda ya? Semua beda-beda ya? Abos paling suka yang foto yang mana? Kalau gue nih, tipe-tipe gue nih. Nih yang seksi. Iya. Keabadian. Mungkinkah Cantik, aku Teh. Itu kan yang sama Utada Hikaru. Kayak beda banget. Apa? Utada Hikaru. Itu kan mereka Abin kan? Mungkinkah Masaki, cinta itu kan? Masaki Ueda. Masaki Ueda. Masaki Ueda. Mungkinkah dia mencintai diri? Itu keabadian. Top. Semuanya hingga maut memisahkan. Bukan hanya cinta yang sesaat terus menghilang bila hasratlah usai. Wah. Suaranya masih, Oh, tenaganya masih oke semua. Vibranya, intonasinya, terus audionya bagus. audionya lu kayak ngerti. Tapi di, banget. banget. di usianya Teresa yang 47 tahun sekarang apa sih Teh yang buat Teteh punten nih masih betah sendiri? Emang anak-anak gak minta untuk cari teman hidup buat Teteh? Atau Banyak, ada atau gimana nih Teh? Teman hidup pasti ada. Banyak ya sampai sekarang di situ teman. Iya benar juga sih. Teman. Iya.
Jadi buat Tete Reza yang penting sekarang prioritas lebih ke anak ya. Ya pokoknya menjalani kehidupan ini sebaik-baiknya, menjadi lebih baik, insya Allah. Ya tentunya prioritas menjaga apa yang sudah Allah amanahkan, gitu aja. Tuh, simple hidupnya asik, go with the flow. Ya go with the flow. Apaan Jalan flow? hidup ada. Usah gue ngomong dia. Go with the flow. Ini juga nih ada foto yang memang kalau kalian lihat foto ini pasti kalian akan mengenang sosok seseorang yang hebat. Looking to Nah, ini foto Kak Seto. Itu foto Itu Reza loh. itu Teh Reza yang ujung. Itu Reza lagi seneng bener main. Itu Jadi Teh Reza yang ujung. Iya. Nah, yang laki-laki ini siapa Teh? Glenn Fredly. Almarhum Glenn Fredly. Oh ya. Dan foto ini tuh miliknya dia, punyanya Glenn. Jadi Glenn waktu itu kan saya rilis album duluan. Terus kira-kira kemudian nggak lama dia nyusul. Terus saya invite dia untuk jadi guest star waktu saya ada konser. Terus dia bilang, Teh, ingat ini nggak? Terus dia bawa foto ini, kasih lihat. Masya Allah, jadi ini kamu orangnya. Gitu jadinya, dan saya ingat banget saya juara 2 di situ. Dan saya ingat banget saya kesel sama dia anak waktu itu. Karena? Waktu itu, saat itu gitu maksudnya. Tapi ya tetap harus senyum gitu. Oh juara satunya? Juara 1 Glenn. Oh. Jadi gila, udah laki, masih kecil, laki, itu Suaranya lagi bagus gitu waktu gitu. itu. Nah. Benar Dia namanya anak oh kecil ternyata Glenn, memang dia memang bagus. Waktu itu umur berapa ini Teh? SD, Teteh kelas, tunggu ya, 4 SD, itu Teteh kelas 4. Almarhum Glenn? Nggak tahu ya, dia di bawah Teteh. Di bawah berarti. Teh Reza. Teteh kelas 4 atau 5, Teteh 4 atau 5, rambutnya segitu soalnya. Antara 4 atau 5 SD, nah Glenn di bawah saya, berapa sih, 2 tahun ya? Hebat lo ini. 2 Fotonya tahun ya? masih disimpan, emang. Kenangan ya. Iya, Lucu ya jadi- kenang-kenangannya. Kita nggak ada yang tahu Kenang-kenangan. ketemu orang Kita nggak ternyata pernah udah gede. tahu. Bos, ternyata. kapan kita foto ya bos? Maksudnya? Ya buat kita kenangan Billy gitu loh. Maksudnya gimana lo? Gimana? Billy, astagfirullah nggak? Astagfirullah. Lu astagfirullah dulu nggak? Nih masih kita foto buat kenang-kenangan taruh di Iya dompet. bener juga sih. Iya. Tapi saat usia Teresa 4 tahun dan di rumahnya Teresa katanya sering banget mati lampu. Ibunya juga selalu mengajak Teresa keluar dan juga sering kali nyanyiin lagu Ambilkan Bulan. Itu momen sering sih enggak. Nah cuman karena nggak sering ada momen waktu itu ibu saya kan seniman. Beliau tuh seniman banget gitu. Terus ke teras, Teteh sini, Reza sini. Saya masih 4 tahun tuh ingat Pak. Tuh kalau kita tuh tinggal di desa tuh kayak begini suasananya katanya gitu, nggak ada listrik gitu, kayak begini terus tenang terus aku ngeliat bulan, aku nyanyi jadi ngeliat bulan. Agak kayak Saiful Jamil juga ya, ngeliat apa nyanyi, serius banget sih. Terus aku nyanyi, ambilkan bulan bu sampai selesai. Setelah selesai terus ibu saya bilang, saya manggil ibu saya Musya kan. Reza kamu kalau nyanyi itu harus dihayati supaya lebih indah gitu. Dan itu sampai sekarang jadinya. Jadi menurut saya guru pertama saya untuk nyanyi itu ya ibu saya. Dari mama itu sendiri Ya, ya. dan memang beliau memang penari nasional. Nari dari umur 4 tahun. Terus beliau keliling dunia apa semua dari nari dan penari istana. Dan suaranya bagus banget. Iya. Tapi karena terus akhirnya diterima kerja nggak jadi nyanyi. Waktu itu bilang kalau saya nggak jadi diterima kerja nih, waktu itu ngelamar kerjaan gitu ya kan, nggak diterima kerja di sini katanya, saya mau rekaman karena sahabatan sama Om Idrisar di pokoknya seniman besar semua udah pikir gue mau rekaman, akhirnya keterima. Jadi. Udah ternyata Selesai. Reza nyanyi, jadi happy banget. Musya juga lagi nonton sekarang ya Omi, Musya. Terus orang tua saya juga baru ulang tahun perkawinan yang ke-48 tahun. Masya Mas Papap. Allah. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Mas Papap tercinta. Oh, Terus seru banget. iya 4 Agustus dan ayahanda saya baru ulang tahun yang ke-74 ya. Selamat ulang tahun. Abos tadi denger gak sih Abos? Teteh bilang Teteh suara bagus ini karena faktor dari orang Ibu, tuanya iya. sendiri diajarin. Sama kayak gua Bos. Iya. Suara gua tuh bagus dari bapak. Kebetulan bapak. Bapak siapa? Iya, Bapaknya siapa? nyanyi gerobak dorong gitu. Jadi gua diajarin, alhamdulillah suara gua juga Bagus sedikit ya, semakin sedikit alhamdulillah. Berarti Jelek. suaranya Teh Reza nih memang dapat dari ibu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Berperan penting banget orang tua tuh. Oh ya. sangat. Ibu saya memang dan ayah saya walaupun beliau itu bergeraknya sebagai kontraktor listrik ya. Orang teknik tapi
suka banget seni, jadi memang senang denger musik. Jadi Tuh ada fotonya tuh. ya papam. Ya Allah, Masya Allah nggak berubah mukanya loh. Jadi ayah saya agak-agak kayak Saddam Hussein kan papap tuh. Jadi waktu dibilangnya Saddam Hussein sama teman-teman dulu. Itu Musya, Om Musya. Oh ya Musya. Ya itu betul papap. Nah kalau papap yang ngomong ke saya gini waktu SD tuh, makanya saya tadi cerita. Mama apa kabar? Kan mamanya nyanyi dulu. Iya, dulu. Aku Iya, tetap tahu lagi apa, lagunya, aku nonton. tahu. Karena kan dulu TV cuma satu kan. Ada acara Aneka Karya Safari. Nah mamahnya gitu aku nonton. Dan jadi aku inget banget itu. Terus udah gitu. Nah dipanggil sama ayah saya sama papa. Reza sini gitu. Tuh SD juga. Kamu kalau mau jadi penyanyi itu harus seperti ini, berkarakter. Waktu itu dikasih lihat misalnya ada Tante Hetikus Endang, Vina Panduwinata, Niki Astria, Emilia Contessa ya kayak gitu-gitu. Waktu itu tuh seingat saya, Papa, kalau mau jadi penyanyi seperti ini, berkarakter. Anak SD dengerin aja, cuma dengerin karakter kumaha, karakter gitu kan ya. Tapi berkarakter Nggak ya. tahu Jadi waktu itu. gitu. Nah kalau Musya jadi waktu itu nyanyi tuh harus dihayati supaya lebih indah. Nah kalau Papa harus punya karakter nah gitu. Kejadian sekarang. Kejadian Masya ini Allah. karakter Reza Artamevia udah gak ada lagi di Indonesia, cuma satu-satunya one and only. Dan juga kalau dalam karir, alhamdulillah Reza sampai sekarang masih tetap eksis. Tapi untuk menjadi seorang ibu katanya, Reza Artamevia ini adalah ibu yang posesif ke Alia dan Zahwa. Wah, Bisa. Iya. Dia jangan-jangan Tete bingung, Reza Nggak, dia copycat banget ya. Iya. Jangan-jangan dia nggak ini kan nggak telat, nggak agak-agak embisil gitu. Enggak, dia enggak. Tapi, Bill, lu tahu nggak? Teresa ini katanya posesif, jangan-jangan anaknya nggak boleh pacaran. Atau, Kalau misalkan anaknya pacaran sama aku gimana? jangan dijawab. Tetap di, oke bos, siap bos. Mungkinkah itu kami hanya saling berandang dan diam tempatku. Kembali lagi di oke bos, siap bos. Teresa Artamevia ini dikenal sebagai sosok ibu yang tangguh karena memilih membesarkan anak-anaknya sendiri. Masih single parents, hebat teh. Karena ada Zahwa dan Alia. Alia. Apa arti Zahwa dan Alia untuk seorang Reza Artamevia? Zahwa dan Alia itu adalah titipan Ilahi Robbi yang menjadi tanggung jawab saya, tetapi bukan milik saya, gitu. Jadi hanya amanah ke saya, tetapi mereka itu juga adalah dunia akhiratnya saya, gitu kan? Ya akhiratnya saya, insya Allah akan bergantung pula kepada mereka itu. Jadi, ya namanya anak ya, gimana? Kalau ayah mungkin masih ada bisa. Beda dengan anaknya bisa pilih kasih ada. Kalau seorang ibu kan nggak kita sama-sama hamilnya sama jadi nggak bakal ini. Zahwa dan Alia ya amanah saya. Bagaikan agama saya. Jadi ibaratnya karena mereka ada itulah makanya saya terus belajar gitu. Terus belajar, terus nggak akan berhasil kalau mau bikin saya nangis. Oh. Ya bos, belum apa-apa udah dipatahin ah bos. Ya Bang Ical dibikin musik sedih ya. Berarti Zahwa dan Alia adalah everything. Iya segalanya. Mereka ya. Langsung aja kita akan panggilkan ini dia. Yang teramat berarti untuk Bos, Reza Artamevia. Saya manggilin. Iya silakan. Ada dua kan? Ya. bahaya. Ada dua bos. Ada dua. Senangnya dalam hati. Kalau punya pacar dua. Alia dan Zahwa. Pertama untukku kan tak ku lupa, diriku terjara cintamu Hai. dan ku Silakan duduk. Saudara loh. Iya. Ternyata tuh yang Om tuh yang Mamang itu Om Raffi. Iya. Jadi Kamu panggil aku kakek. kakek ya. Oh iya kakek ya. Kalau Alia, Mohon maaf. Jawa sama Alia. kebalik yang mana Zahwa yang mana Alia gue tanya. Jawa ini, Iya. Alia ini. Iya. Tadi Mama udah setuju, katanya kalian diantara kalian berdua pacaran sama aku. Gak ada yang mau. Nggak mau Iya. maaf.
Ibunya setuju, ada yang mau, percuma. Kayak nggak mungkin juga deh, Bu. Emang dia setuju? Enggak tahu juga. Ya. Jadi ibu tidak mau. Dari mana? Lu bilang aja pengen deketin Mama Reza lu. Lu ketahuan lu. Jangan lu. Pencinta ibu-ibu. Tapi kalau aku sama Alia sering banget ketemu. Iya, Alia sering cerita. Sering banget ketemu sama Zahwa yang jarang banget. Cantik-cantik. Cantik lah, ibunya cantik. Aku mau nanya sama Zahwa sama Alia. Gimana sih? Panggilnya Mama? Ibu. Ibu. Gimana sosok ibu? Apakah ibu ini galak? Posesif? Atau apa? Enggak sama sekali. Ibu sih orangnya nggak galak dan nggak posesif sih. Gak pernah dimarahin, cuman sekali doang. Sekali. Dimarahin kenapa? Gara-gara ibu mau nganterin Zawa sekolah. Aku lagi sakit, terus aku nangis-nangis nggak mau ditinggal. Tapi ibu harus nganterin Zawa sekolah. Terus akhirnya dimarahin. Tapi udah sekali doang. Posesif enggak. Bisa diajak curhat malah. Bisa Oh iya? diajak Dia curhat kalau cowok-cowok ke ibu dong? Iya. Iya. Berarti kamu selama hidup kamu dimarahin cuma sekali, maksudnya gitu? Iya. Oh iya? Paling Tegas aja bukan sih. dimarahin, ditegasin aja sih. Ya Tapi mungkin kalau ngomong misalnya demi kebaikan kali ya. Iya, tapi kalau misalnya soal yang kayak marah-marahan nggak pernah. Jadi tapi karena itu kita jadi lebih percaya sama ibu kita. Jadi kalau bisa lebih misalkan terbuka. bohong nggak enak, karena kan ibu udah ngasih kayak kepercayaan, terus nggak pernah marah. Jadi kalau bohong kayaknya nggak. Coba misalkan kamu pacaran sama aku, jangankan aku marahin, aku jaga kamu. Lu gak usah sosok jaga mereka, lu jaga diri sendiri aja belum tentu bisa. Tapi kan Zahwa sekolahnya di New York. Oh iya? Jauh banget. Kebetulan juga orang tua tinggal di sana. Oh gitu. Nanti kita ketemuan di Iya, sana. kebetulan udah hampir 6 tahun Bapak ya. Itu. Mungutin botol kosong. Jadi jarang ketemu apa gimana sekarang karena memang lagi pandemi ini di Jakarta atau gimana? Pandeminya, pokoknya itu aku pas awalnya itu aku planningnya balik ke Jakarta itu Juni kan, tapi pas dengar COVID melunjak, aku bilang ke ibu, oh ya udah paling aku April aku ke Jakarta. Tapi karena tiba-tiba jadi banyak banget casesnya dan makin melunjak, akhirnya aku Maret akhir aku langsung buru-buru aku packingin semuanya, aku taruh barang-barang di apartemen aku segala Dia macam. pacar dia ada pacar di bule? Di bule di Amerika. Gak ada. Gak ada. Benar gak ada. Kamu tipenya bule apa lokal? Bule, yang penting ganteng. Yang penting ganteng. Yang penting apa? Karena ibu bilang sama kita, yang penting pacar kalian ganteng. Wih. paling pertama yang dilihat tuh fisiknya. Hei, berdiri. Anda merasa apa? Merasa apa? Merasa Berdiri ganteng? doang, gua kan jelek. Gua berdiri doang, bos. Tapi aku bilang sama kamu ya, kamu nyari pasangan itu jangan melihat dari kegantengan. Buat apa ganteng kalau nyakitin kamu? Iya, tapi masalahnya tuh ibaratnya kalau misalnya ternyata jadi jodoh, bakal hidup selamanya sama orang itu. Kalau nggak ganteng kan capek juga kita ngeliat terus. Udah gak ganteng, sombong lagi. Udah gak ganteng, songong kan? Iya. Bener juga sih. Udah gak ganteng, udah songong. Si Teteh nunjuk udah gak ganteng songong lagi ke gua. Tapi ibu Teteh, perbedaannya Alia dan Zahwa nih beda gak sih nih? Beda Sangat banget. totally. Mereka tuh amat sangat berbeda. Kalau gini, pertama Zahwa itu tidak bisa pedes sama sekali. Enggak, karena memang nggak bisa. Kalau Alia harus pedas. Nah itu. Oh, dari Jadi makanan beda setiap ya? hari masakan yang repot si Bikemen di rumah. Mikirin buat Zahwa, buat Alia, buat Alia beda banget. Terus kalau misalnya Zahwa ini sebenarnya yang girly itu Zahwa sebetulnya ya. Ini sebenarnya agak lebih kayak ibunya Jadi sedikit. ini neneng, ini noni gitu Ah ya, ini panggilannya. neneng, ini noni, betul. Neneng, Noni, Nek, Neng Nong. Nek. Gua ngeliat Zahwa, Jawa, mohon maaf ya, cantik kayak Amel Carla ya. Mirip Amel Carla. poninya. Dia tinggal di Gimana ya? Gimana? Rambutnya lurus. Dia mah, dia Nah, mungkin tapi nggak kenal Amel yang boleh Carla. sekolah keluar tuh Zawa aku nggak dibolehin sama Oh, ibu. gitu. Kenapa? Kenapa? Nggak bakal, udah nggak saat makan repot ya. Udah dia makan dia kan juga harus dia tuh perutnya lebih Indonesia daripada saya. Jadi sebenarnya saya yang paling bahaya. Segala mau gitu kan. Kalau ini nggak ya, lagi pula nggak udahlah. Alia nggak usah, Alia pokoknya di sini aja. Zahwa nggak aja boleh. yang Tadi kan Alia sama Zahwa bilang kalau ibu itu ibu yang asik, ibu yang baik. Tapi apa yang Zahwa sama Alia sebel sama ibu kadang? Suka nggak on time. Apa? Suka nggak on time. Oh nggak on Terus time. nungguin. Kayaknya penyakit ibu-ibu deh. Sama nih sama dia. Terus juga nunggu. Enggak, aku juga nggak
on time diajarin sama mama. On time. Suka lele. Siap-siap Jadi deh, waktu itu suka. pernah mau ke satu acara bareng. Mau syuting sama Om Ari sama Om Andre. Udah mepet waktunya. Oh yang itu masuk. Akhirnya aku pergi duluan, aku kayak udah deh ibu nanti aja. Jadi tinggalin. Loh kan emang kita kan beda. Yang situ berangkatnya Iya. sama manajemen kamu, ibu berangkatnya Tapi lama jadi kayak ya udah deh duluan. Terus aku sama Zawa malah suka ngingetin gitu kayak ayo bu. Ya udah. Kan nungguin di ruang tamu. Tapi sayang dong sama ibu dong. Ya iya. Sayang banget dong. Iya, kan untuk menyayangi itu ya no matter the flaw kita tetap Iya, it's okay lah. Kamu berdua sayang sama ibu? Sayang? sayang Sama aku sayang gak sih? Ya. Nih, lu modus lu, jangan macam-macam lu udah ada yang punya tahu. Lo belum punya Amanda katanya. tuh temen aku. Siapa? Nah lo. Apa temennya Alia lu? Nah lo. Di skakmat. Amanda kan satu. Oh pengen dua. Iya. Iya. Oh so ganteng. Ya udah nih. Kalau Alia Kok kan nggak bersuara cuman Iya. Gak berani Aku dia. Gak berani. ngikutin Abos. Kalau Alia kan mengikuti jejak Reza jadi penyanyi. Apa sih sayang? Nih, ingat video ini nggak nih? Looking to visual. Itu Alia tuh dari kecil udah nyanyi itu. Nah, tapi mau itu tuh nyanyi buat fun aja bukan? Iya, nggak apa-apa. Itu ada Dul ya dari kecil tuh udah deket sama Dul sama Emang Al. dari bayi dari Teman kecil dari Pak. Iya kan ibu bapaknya juga kan saya sama Maya sama Dani itu dari zaman mereka masih pacaran. Iya, benar. Gitu. Jadi terus pas Dani sama Maya nikah duluan, terus baru saya nikah, terus saya nikah, Maya sama Dani datang sambil gendong Al. Ingat banget tuh. Jadi Oh, masih gitu gendong mereka? Al masih bayi gitu. Datang ke kawinan saya sama almarhum. Terus udah gitu kita pasti waktu itu ulang tahun anak-anak juga samper-samperan, pasti undang-undangan. Nah yang lucu gini dari kecil ya, saya waktu itu mau ke studio, mau rekaman, mau ke Pondok Indah. Ternyata Dani lagi bikin studio di tempat lain. Saya sama mereka berdua, gendong Alia sama Zahwa udah mulai jalan, jadi gini gendong. Terus anak tiga itu di jendela yang sementara depannya lagi dipugar gitu. Jadi di jendela doang Al dulu gitu ya. Cewek, main sini dong. Ya Allah, dari kecil tuh udah pada begitu gitu. Di mana? Oh di studio. Jadi lucu. Dari kecil udah Berteman. Tapi Alwa katanya dulu pernah deket sama Adul, bener Abos? Ya dekat lah dari dulu juga Nggak, dekat. maksudnya Kenal. menjalin ya gitulah. Wadidaw gitu. Wadidaw tahu wadidaw. Deket. Yang kalau Udah berteman sempet mah pacaran deket nggak ya. Kalau berteman mah pasti deket Nggak ya. apa-apa. Tapi Zawa kenapa nggak menjadi penyanyi sih kayak Alia? Dia bisa nyanyi loh. Aku sebenarnya nggak menutup jalan itu sebenarnya, tapi karena aku ngerasa sekarang aku lagi fokus ke pendidikan aku dulu. Nah nanti kita lihat aja depannya kayak gimana. Oh berarti dia mau nyanyi juga nih. Nah kita Kita lihat doain aja ke deh. depannya gimana. Pokoknya pokoknya dari dulu aku tahu kayak walaupun aku nggak ikut persis kayak ibu atau kayak daddy dulu atau gimana, ya pasti aku pada akhirnya akan ada di industri kreatif gitu loh emang. Kita tunggu nanti lagunya Zahwa. Tapi sayang, Alia sama Zahwa ini sampai sekarang selalu akan masih kangen dengan almarhum Dedi Haji Mas Said. Pasti lah. Kita akan bahas gimana sosok almarhum Haji Mas Said di mata mereka semua. Tetap di Oke Bos, siap Bos. Cintai diriku bukan. Kembali lagi di Oke Bos, siap Bos. Kita sama-sama tahu semuanya bahwa Alia dan Zawa ditinggal pergi oleh almarhum ayahnya, almarhum Haji Mas Said. Waktu itu umurnya masih kecil banget ya, Ibu ya. Waktu itu kamu umur berapa? Aku 8. Waktu itu aku 10 mau 11 tahun. Alia berapa umurnya waktu itu? 8 mau 9. Jadi Bedanya 2 tahun. Bulan iya, aku pokoknya 10 mau 11 tahun. Umur 11 Tinggal waktu umur 11 kurang lebih ya. Ini di foto. Ini dia ada foto-fotonya. ada foto. Masya Allah. lucu banget ya aku ya. banget Alia sama Zawa. Tunggu ini Alia yang mana? Yang Ih, Zawa yang mana? nih? almarhum Haji Masa itu Aku yang salah baju pink. satu Yang pink. aktor, artis laki-laki yang terganteng di Indonesia. Ganteng ya emang. Saya setuju. Bener kan? Setuju. Maksudnya maco, keren, cool. Jadi kan kalau mau cari cowok kan harusnya bisa sebanding ya. Kalau di Iya. bawahnya kan kayak mana gitu. Papa itu Meniru banyak Belanda. orang-orang yang bilang katanya papa mirip Belanda aku. ya, Papa tuh ada Belanda. Apaan Papa mirip siapa? Papa Papa Aji mirip ya? mirip katanya bener nggak Siapa sih? yang Mirip. bilang? Banyak orang-orang bilang. Iya, Billy.
Kalau ini Iya, maaf nih, mirip. bukan mirip Haji Mas Said, mirip Haji Mas Buloh. Tapi Apa buat Alia sama Zahwa. Soalnya kenapa gue ngomong itu? Gue soalnya pernah main bola sekali. Oh, sekali sama Iya, pernah almarhum? sekali. Futsal waktu itu. Oh iya iya. Futsal waktu itu. Tapi meninggalnya waktu itu habis main bola juga ya? Iya itu main bola aku yang nemenin. Oh gitu. Dan cerita lucunya jadi main bola sebelum papaku meninggal kan dia main bola, aku yang nemenin. Terus kita main bola waktu itu di bawah apartemennya ibu. Terus papaku ngomong kayak gini, Al, where's your mother? Call her, tell her to come down. Maksudnya ibu suruh turun. Terus pas ditelepon ibu gak diangkat karena ibu lagi ada acara. Low bed. Iya lagi low Waktu itu bed. zaman BlackBerry, yang kalau udah low bed nggak bisa ditelepon. Terus nggak boleh, akhirnya nggak boleh ya? Gak apa-apa. Terus akhirnya nggak diangkat kan dan ibu katanya lagi selesai sholat isya. Iya betul. Lagi habis doa ngebayangin mukanya Dedi Bener. selesai sholat Jam 11-an. dikabarin Dedi meninggal. Iya betul. Betul. Jadi waktu itu Dedi sempat minta maaf. Iya minta ibu turun itu berapa jam kemudian habis itu ke rumah sakit. Iya dan waktu itu sholat. Iya saya lagi sholat dan benar-benar saya habis selesai sholat teringat benar-benar sama almarhum gitu ya. Saya ingat dan terus kayak dialog aja gitu saat itu. Gitu. Benar-benar itu. Terus saya bilang ya Allah Aji gitu maafin saya kalau saya. Terus jam berapa? 12 ya? 12-an. Sosok almarhum itu di mata anak-anak sama Teresa seperti apa sih? Aku sih secara ketemu waktu itu hanya sesekali 2 kali teh. He's a lovely person. Lovely. Dia sesungguhnya sosok yang sangat homey person juga ya. Iya, Senang. sangat family Selama saya menikah sama almarhum nggak pernah kita nggak ngebangun rumah atau mengerjakan sesuatu. Jadi kerjaannya sepanjang saya sama almarhum itu ngebangun rumah aja terus ngebangun. Ada aja yang dibangun, dikerjain apa entah dibangun apa terus akhirnya bangun rumah bikin ini bikin itu nggak pernah. Jadi dia selalu memimpikan rumah yang family. Ya pokoknya rumah untuk keluarga yang kayak gitu. Dan gitu. Aku biasanya kalau pagi-pagi gitu Dedi suka puter lagu salsa atau nggak Fly Me to the Moon. Terus kita dibangunin terus kita diajak salsa atau nari bareng gitu. Terus dia suka ajak ngaca terus kayak whose father is this? So handsome suka gitu-gitu. Itu pasti selalu membuat kita semangat untuk hari yang akan dijalankan gitu loh. Dan family man banget sih kayak ya maksudnya seneng gitu loh punya sosok ayah yang seperti itu walaupun gak lama tapi ya sesuatu yang Bisa di-cherish iya bisa forever. di-cherish forever. Kalau waktu kecil ada nggak sih kenangan apa sih waktu kecil ya, waktu kalian kecil? Banyak banget. Kayak misalkan aku sama Zao salah, kita tuh dulu papa kita tuh tegas banget. Kita Disiplin. telat 5 menit doang tuh dimarahin lama banget. Terus aku sama Zawa kayak bikinin makanan biar nggak dimarahin. Tapi tetap dimarahin, tapi abis itu dia nelfon nangis-nangis minta maaf. Terus kita Oh gitu? Pasti kayak Habis walaupun sebenarnya marahinnya tuh nggak yang misalnya nggak yang gimana banget, tapi pasti dia pernah ke kamar aku kan, terus habis itu dia bilang Zahwa, am I a bad father gitu, kayak oke, ya enggak lah gitu, kayak maksudnya normal untuk orang tua untuk menegaskan anak-anaknya gitu loh, dan akhirnya pasti dibeliin bunga lah atau mainan lah atau biasanya apa abis dimarahin kita dibeliin bunga, dibeliin Seneng Oh ya emang Terus jadi pengen bikin emang salah dia terus nggak kalau kayak gitu? Tapi memang waktu memang gitu. Jadi ke kalian juga gitu ya. Soalnya ibu cerita katanya dulu ibu pas masih sama Dedi, setiap Dedi mau pergi kerja, ibu masih tidur suka dikasih note gitu. Oh sweet banget, very sweet person. Om Raffi gitu nggak? Waduh. Dia juga gitu. Rasanya pengen ngucap di mulut. Iya sering kasih note tapi lewat WA. Jangan lupa bersihin baju. Tapi Nah, kalian, bukan gitu. Jangan lupa posting ini, jangan lupa posting itu gitu kalau dia. tapi terakhir dibimbing ya sih? Saya pada saat itu justru kita tuh suka berkomunikasi pada masa-masa terakhirnya beliau justru saya tuh hubungan sangat baik sebenarnya, sangat baik gitu. Makanya kenapa dulu juga saya memutuskan untuk memberikan hak asuh anak kepada almarhum dan ternyata mungkin waktu itu banyak yang tidak terima kenapa kok diberikan, entah kenapa waktu itu saya dari hasil sholat ngaji keputusan itu yang mau saya ambil, saya ingin memberikan hak asuh anak kepada Mas Aji Alwan. Ternyata terjawab sekian tahun kemudian. Seandainya waktu itu tuh saya ngotot untuk hak asuh anak di saya, mungkin kita kan nggak tahu usia almarhum pendek, anak-anak nggak punya kenangan dong sama ayahnya. Nah jadi dan mimpi saat almarhum Mas Aji meninggal itu selama 1 minggu itu saya 5 kali mimpi. Terus selama terus mimpi.
Kalau Zawa sama Alia, seandainya apa yang ingin diungkapkan buat almarhum ayah, pengen ngomong apa sih almarhum Dedi? Gak tahu apa ya? Gak tahu apa ya. Bingung. Kayaknya Dedi udah enak nih. Iya. Insya Allah. Hope he's in a good place aja sih Semoga sebenarnya. bisa terus kirim doa jadi anak yang Iya. soleh. Bangga nggak sama kita nih? Udah ada yang kerja, ada yang pendidikan segala. Tapi pasti Dedi almarhum Haji Mas Said di sana bahagia ngelihat anak-anaknya, ibu anak-anaknya semuanya happy. Dan semuanya juga pasti Dedi di sana juga ngelihat anak-anaknya udah jadi anak gadis yang sukses juga, cantik-cantik, ABG. Pastinya juga doa-doanya dari anak-anaknya yang selalu melapangkan kuburnya dan membuat di sana selalu terang. Di samping. Habis ini kita akan ada giveaway total 65 juta rupiah dari Instagram official Trans 7. Apa pertanyaannya? Habis ini. Tetap di Oke Bos. Iya bos. Cinta tahu menyimpan bayangmu dan biarkanlah semua menjadi kenangan. Oke. Ikut yuk Zawa, Alia, Teresa. Sekarang kita akan bagi-bagi giveaway. Totalnya ada 65 juta rupiah buat kalian. Wow. Langsung aja follow dulu Instagramnya official Trans 7 sayang. Kalau misalnya kalian nonton dari awal, kalian akan bisa jawab pertanyaannya. Betul. Kalau kalian nggak nonton, artinya toeweng. Oke, di sini ada Ibu Reza, ada Zawa, ada Alia. Nanti pertanyaannya kita akan langsung carikan. Oke, lihat dulu official Trans 7 sekarang official Trans 7. Langsung kita acak ya, kita acak official ya. Trans 7. Wah, Acak ya. Dan yang paling penting ya bos, harus nonton Oke Bos Trans 7. ini aku acak. Ya. Siapa yang Bilang stop, beruntung? siapa mau bilang stop? Siapa bilang stop? Coba. Stop. Stop. Kita bakal ngajak langsung live bareng. Kalau Oke. dia bisa jawab pertanyaan, dia akan mendapatkan hadiah. Ini dari- putus-putus nih. Iya. Tapi nggak apa-apa. Sinyal kayaknya. Oke, ini putus-putus. Tapi Zawa, kamu nyanyi dong, bener Zawa. Jadi Zawa sama Alia beda berapa tahun? 1,5. Setengah. 16 bulan ya? 16 apa 16. No. Lebih 16 repot bulan. hamil siapa? 16 bulan. Hamil Zawa atau hamil Alia? Alia ya, kan dia nggak lahir-lahir, kan dia lama di rumah sakit. Kalau ini normal, enak bener cepet ngelahir. Ini seminggu nggak Sampai bisa normal. diinduksi 3 botol. Diinduksi 3 botol, tidak. Sampai keluar Senangnya ke di perut bioskop. ibu ya? Sampai nonton dulu ke bioskop. Aduh, ini sayang banget nih, ngeheng nih kayaknya nih. Ngeheng ya. Ya, Gak ada kuota kali ini Pak Yanto. ngeheng. Beli kuota dulu, Saking say. banyaknya yang mau ikutan kayaknya kita giveaway-nya gagal nih karena mohon maaf saking banyak yang mau ikutan. Mungkin gini, Alia sama Zawa, seandainya ada yang ingin disampaikan sama ibu dari Alia deh. Alia pengen ngomong apa sama ibu selama sekarang sampai detik ini kamu dirawat sama ibu dan disayang sama Aduh, ibu. kita bertiga tuh gak ada yang romantis-romantis tuh. Coba gitu. sekali aja. Apa ya? Gak usah romantis, Alia, tapi Alia. apalah. Tetap kompak aja sih, menjadi role model karena menurut aku ibu adalah salah satu wanita yang sangat kuat, jadi senang aja. Powerpuff Girls hidup. Iya. Oh kita bertiga ya, Powerpuff Girls. Zawa. Sama. Iya sama aja sih, kompak. Kalau kita tuh soalnya kita nggak suka yang kayak menye-menye gitu loh. Kita lebih yang kayak, ih cantik deh. Ya atau kayak, Narsis. Ya deh, peluk deh ibunya deh, peluk kiss dong ibunya dong deh. Dia mau ikutan aja. Wah, kayaknya ini keluarga kita selalu doakan mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Cepet dong Abos, gue pengen nyanyi nih. Apaan lu nyanyi apaan sih? Gak ada. Nyanyi dong. Udah jangan bertiga dulu aja. Ya tenang. Yang nyanyi itu Reza Artamevia, Zahwa, dan juga Alia. Kita lihat mereka akan nyanyi dan juga aku ucapin mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok kita akan ketemu lagi. Sampai ketemu lagi di Oke Bos. Siap.